Jadi kita bicara khusus untuk hutan lindung, hutan produksi dan Tahurawan Abdurrahman yang 17 KPH itu. Illegal logging itu menjadi salah satu gangguan hutan. Ya, ini masih terjadi. Hingga 2021 kami sudah tangani 4 kasus. Kalau dari 2020 itu ada 21 kasus. Nah, sebenarnya pelipatan masyarakat sendiri seperti apa sih Pak dalam penanggulangan illegal logging ini sendiri? Ya, karena tadi saya sampaikan bahwa mereka berada di tingkat tapak yang betul-betul bersentuhan langsung dengan lahannya, mereka kami dorong untuk memberikan peran aktifnya, minimal memberikan informasi, kalau bisa mencegah. Tapi kalau mereka berani tangkap, boleh tangkap kemudian serahkan kepada kami untuk ditindaklanjuti tindakan hukumnya. Ya. Jadi mereka tuh punya kewajiban sebagai pemegang izin pengelolaan. Ya. Di dalam izin itu sudah melekat kewajiban melakukan perlindungan hutan. Bukan hanya kegiatan pemanfaatannya saja diambil hasilnya, tapi juga melakukan perlindungan hutan. Bukan hanya terhadap lahan garapannya, tetapi juga terhadap lahan sekitarnya. Oke, selamat sore Tribuners. Kembali lagi bersama saya Bayu Saputra, host Tribun Lampung. Pada sore hari ini saya akan mewawancarai secara khusus Bapak Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Pak Yanyan. Kita sapa pemirsa. Selamat sore Pak Yanyan. Ya, selamat sore Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yanyan. Pak Yanyan, sedikit Pak Yayan, di sela-sela kesibukannya kita ingin tahu nih untuk beberapa pertanyaan yang akan Bayu ajukan kepada Pak Yanyan. Yang pertama, sejauh ini Pak, ada berapa sih Pak luasan hutan di Provinsi Lampung? Kemudian terdiri dari hutan apa saja yang ada saat ini Pak? Ya, baik, terima kasih Mas Bayu. Lampung itu punya 1.004.735 hektar ya, kawasan hutan. Nah, itu merupakan 28,45% dari luas wilayah daratan di Provinsi Lampung. Nah, dari 1 juta itu ada 3 fungsi. Yang pertama fungsi konservasi, lalu fungsi produksi dan fungsi lindung. Untuk yang fungsi konservasi itu ada 3 unit pengelolaan. Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, lalu Balai Taman Nasional Waikambas, dan KPH Konservasi Tahurawan Abdurrahman. Yang 2 tadi Balai Taman Nasional itu merupakan kelola UPT Kementerian Kehutanan, sementara yang Tahura itu di bawah kelola Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Sementara yang hutan lindung dan hutan produksi itu juga di bawah kelola Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Nah, kita pisahkan dulu tuh yang Balai Taman Nasional ya, karena itu di bawah kementerian. Kalau yang untuk hutan lindung dan hutan produksi serta Tahura itu sekarang dibagi menjadi 17 unit KPH, Kesatuan Pengelolaan Hutan. Gitu. Jadi ada 17 unit kita ini punya di Provinsi Lampung ya. Oke. Pak, kemudian khusus hutan adat di Lampung itu bagaimana sih Pak kondisinya Pak? Ya, hingga saat ini hutan adat itu belum ada pernyataan resminya, pengakuan resmi dari pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Karena untuk dinyatakan hutan adat harus ada pengakuan, jadi harus ada keputusan dari Kementerian Kehutanan bahwa itu memang hutan adat. Gitu. Nah, kemudian Pak, bagaimana sih Pak keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan di Lampung nih Pak? Kemudian apa sih Pak skemanya nanti? Baik, begini Tribuners ya dan Mas Bayu, kawasan hutan di Provinsi Lampung ini kita bicara yang di luar Taman Nasional ya, karena di bawah kewenangannya tidak berada di kami. Jadi kita bicara khusus untuk hutan lindung, hutan produksi dan Tahurawan Abdurrahman yang 17 KPH itu. Itu dari rencana pengelolaan hutannya, 17 nih udah punya rencana pengelolaan nih. Ada dibagi menjadi secara umum dibagi menjadi 2 blok. Blok inti atau blok perlindungan, kemudian blok pemanfaatan. Untuk blok inti itu merupakan blok di mana kondisi hutannya masih murni, masih bagus sekali. Itu hanya terdapat 13,56%. Yang memang masih betul-betul hutan. Sementara blok pemanfaatan ada 86,35%. Jadi
di dalam blok pemanfaatan itu sudah ada aktivitas manusia di dalamnya. Ya, sudah ada aktivitas manusia di dalamnya sehingga dibuatlah sebagai blok pemanfaatan gitu. Karena sudah ada aktivitas manusia di dalamnya, maka tentu saja kita tidak bisa menafikan keberadaan teman-teman petani yang sudah menggarap saat ini. Jadi pemerintah pusat kemudian membuat sebuah mekanisme pemberdayaan masyarakat dengan memberikan akses legal kepada para petani yang sudah terlanjur menggarap di dalam kawasan hutan. Jadi yang 86% ini kemudian akan dilindungi seluruhnya melalui mekanisme perhutanan sosial. Ya. Jadi ada mekanisme pemberdayaan untuk memberikan perlindungan kepada petani yang sudah terlanjur menggarap di dalam. Kemudian Pak, selanjutnya bagaimana sih Pak dengan hutan lindung di Lampung? Seperti apa nih Pak nanti pengelolaannya sendiri? Nah itu sama juga tadi seperti saya sampaikan, hutan lindung itu sekarang sudah merupakan bagian-bagian dari KPH. Di dalam KPH yang 17 itu ada diantaranya beberapa yang mengelola hutan lindung, baik secara 100% hutan lindung maupun sebagian hutan lindung. Seperti KPH Waitrusan, KPH Tangki Tebak, KPH Waiwaya, KPH Batu Tegi, KPH Petagung Utara, KPH Pematang Lebak, KPH Pesawaran, KPH Gunung Balak, KPH Wai Pisang, KPH Batu Serampok, dan KPH Liwa. Itu kesemuanya memiliki hutan lindung di dalam wilayah pengelolaannya. Jadi di bawah pengelolaan KPH itu kemudian adalah nanti pengelola tingkat tapak yang lebih dasar lagi, yaitu para petani. Para petani yang kemudian nanti tadi seperti saya sampaikan akan diberikan perizinan perhutanan sosial. Nah, sejauh ini Pak, seperti apa sih upaya penanggulangan atau menanggulangi illegal logging nih Pak yang saat ini? Ya, illegal logging itu menjadi salah satu gangguan hutan. Ya, ini masih terjadi. Kita pernah mengalami maraknya illegal logging pada masa-masa lalu, ketika jenis-jenis kayu di Provinsi Lampung masih banyak. Tetapi saat ini yang marak terjadi adalah illegal logging kayu sonokeling. Walaupun kami tidak menafikan bahwa ada juga kasus-kasus illegal logging yang kayu campuran. Hingga 2021 kami sudah tangani 4 kasus. Kalau dari 2020 itu ada 21 kasus. 21. Jadi kasus-kasus itu ada yang kecil-kecil, ada yang alhamdulillah bisa menangkap pelaku illegal logging hingga ke pembelinya di Surabaya sana. Jadi ada satu kasus yang berhasil kami tangani bersama-sama dengan Balai Gakum, Polres Pesawaran, Polres Pingsewe, dan Dinas Kehutanan. Jadi kami sudah kolaborasi dengan beberapa instansi agar bisa menangani kasus-kasus ini. Mudah-mudahan ke depan dengan kepedulian masyarakat yang semakin meningkat, juga kolaborasi yang semakin erat antara kami dengan kepolisian maupun Balai Gakum, Kementerian Kehutanan, kasus-kasus illegal logging dapat ditekan. Artinya peran masyarakat juga diminta untuk lebih proaktif Pak ya? Tentu saja, kan tadi masyarakat adalah pemanfaat di tingkat tapak. Mereka berada paling dekat dengan kayu itu. Jadi sebetulnya mereka dirugikan. Langsung atau tidak langsung mereka dirugikan dengan aktivitas ilegal ini. Ketika kayu sonokelingnya atau kayu apapun ditebang tanpa sepengetahuan mereka, tanaman budidaya mereka ikut rusak. Mereka rugi dong, gitu kan, ikut rusak. Belum lagi efek berikutnya yang nanti akan muncul dari menurunnya kesuburan tanah akibat dari erosi dan lain-lain. Gitu. Jadi mereka menjadi salah satu ujung tombak, dan hingga saat ini memang itu sudah dilakukan Pak. Jadi teman-teman petani memberikan informasi kepada kami terkait dengan kejadian-kejadian ilegal di sekitar tanah garapannya. Bukan hanya illegal logging, tetapi juga perambahan-perambahan atau pembukaan baru. Sehingga bisa tidak ada lagi, harapannya ke depannya tidak ada lagi illegal logging ya Pak ya? Semakin sadar masyarakat. Semakin sadar kita semua, sehingga setiap kejadian ilegal kemudian bisa dicegah dan bisa ditangkal, bahkan bisa dituntaskan. Nah, sebenarnya pelipatan masyarakat sendiri seperti apa sih Pak dalam penanggulangan illegal logging ini sendiri? Ya, karena tadi saya sampaikan bahwa mereka berada di tingkat tapak yang betul-betul bersentuhan langsung dengan lahannya. Mereka kami dorong untuk memberikan peran aktifnya. Minimal memberikan informasi. Kalau bisa mencegah.
Tetapi kalau yang kalau mereka berani tangkap, boleh tangkap kemudian serahkan kepada kami untuk ditindaklanjuti tindakan hukumnya. Ya. Jadi mereka tuh punya kewajiban sebagai pemegang izin pengelolaan. Ya. Di dalam izin itu sudah melekat kewajiban melakukan perlindungan hutan. Bukan hanya kegiatan pemanfaatannya saja diambil hasilnya, tapi juga melakukan perlindungan hutan. Bukan hanya terhadap lahan garapannya, tetapi juga terhadap lahan sekitarnya. Sehingga nanti manfaat-manfaat dan dampak-dampaknya tidak bisa manfaatnya bisa mereka rasakan, dampaknya dapat dicegah sehingga tidak mereka rasakan itu.